Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan, yaitu masih pada pembahasan Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada poin al-wajhu atau wajah, al-yadani dua tangan, dan al-ainani dua mata. Ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya Allah memiliki wajah, memiliki dua tangan dan dua mata. Dan ini adalah sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Man yaqra? Al-wajhu, wajah, al-yadani, dua tangan, dan al-ainani, dua mata. Ini adalah sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 27. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Al-Qasas ayat 88. Dua ayat tersebut menekankan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya, sebagaimana Dia sendiri menetapkan untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahuma basutatan yunfiqu kaifa yasha." Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Al-Maidah ayat 64. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqata biyadai. Khalaqatu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Shad ayat 75. Dua ayat tersebut menetapkan dua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaka bi'ayunina." Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Atur ayat 47. 48. Maksudnya adalah berada dalam penglihatan dan penjagaan kami. Tajri bi'ayunina, yang berlayar dengan pemeliharaan kami. Al-Qamar ayat 14. Maksudnya adalah dalam penglihatan kami dan di bawah pemeliharaan kami. Walitus na'ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Toha ayat 39. Disebutkan lafaz ain atau mata dan ayun beberapa mata sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya, berbentuk tunggal atau jamak sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Dan disebutkan dalam sunnah yang suci sesuatu yang menunjukkan makna tasniyah atau dua. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mensifati Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, "Innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'wara." Sesungguhnya dia adalah buta sebelah dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini jelas bahwa maksudnya bukanlah menetapkan satu mata, karena mata yang sebelah jelas cacat atau buta.
Maha suci dari hal yang demikian. Maka dalam ayat-ayat dan hadis tersebut terdapat penetapan terhadap dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang pantas bagi keagungannya sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Naam, barakallahu fiik. Sifat wajah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat wajah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rahman ayat 27 di sini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekallah wajah Tuhanmu, dzul jalal yang mempunyai kebesaran, wal ikram dan kemuliaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya yaitu memiliki wajah. Karena Allah mengatakan wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, yaitu maksudnya dirinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan yabqa, yaitu kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat sebelumnya menyebutkan kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan binasa. Bahkan seluruh yang ada di alam semesta ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu, wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran, dzul jalal, al jalal kebesaran, keagungan, wal ikram yang memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Allah memiliki wajah, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, semuanya. Kullu syai'in itu segala sesuatu. Setiap sesuatu, maknanya segala sesuatu, semuanya. Halikun. Halikun itu binasa. Semua sesuatu, tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa. Illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala adalah wajah yang kekal, yang tidak akan pernah musnah. Maksud daripada sifat wajah adalah benar-benar wajah, tapi yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terfikirkan oleh kita wajah Allah itu menyerupai wajah makhluknya. Sebagus apapun wajah makhluk, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha sempurna. Cuman karena keterbatasan manusia, manusia hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang serba terbatas, memiliki batasan, sehingga kemampuan manusia melihat yang indah itu hanya sebatas yang terlihat oleh kita, yang pernah kita lihat. Kalau kita di satu tempat melihat ada satu tempat yang paling indah di tempat itu, misalnya di Ambu Kembang, maka kita hanya tahu bahwa yang paling indah itu yang di tempat yang di Ambu Kembang itu. Padahal di sana masih ada yang lebih indah. Ketika kita diajak ke tempat yang lebih indah, kita akan mengatakan inilah yang paling indah. Demikian itu pandangan manusia untuk menilai yang terindah itu hanya sebatas apa yang telah dia lihat dan ketahui. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memiliki keindahan yang tiada tara, yang tidak pernah ada mata yang melihat sebelumnya, tidak ada pernah telinga yang mendengar tentang keindahan Allah sebelumnya, dan tidak pula ada orang yang bisa menghayalkan keindahan yang ada pada wajah Allah Azza wa Jalla. Maka menyerupakan wajah Allah dengan makhluk menunjukkan kebodohan kita dan kedangkalan kita. Karena tadi bahwa kemampuan manusia di dalam melihat
sesuatu yang terbaik itu hanya yakni yang terbaik yang pernah dia lihat. Manusia ditunjukkan sebuah istana yang indah yang belum pernah dia lihat seindah ini, maka dia katakan bahwa yang terindah di dunia ini adalah istana ini. Dan ketika dia diajak ke tempat yang lebih indah, maka dia akan kagum dan mengatakan, sungguh inilah yang paling indah. Dan terus seperti itu. Padahal perbandingan dunia dengan akhirat, masalud dunya lil akhirati kama sali ahadikum yudkhilu isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu semuanya itu ibaratnya seseorang yang mencelupkan jarinya ke tengah samudera, ke dalam air samudera. Samudera ya air lautan, segoro, semua yang ada di bumi ini, yang itu lebih besar dari daratannya. 2/3 bumi ini adalah lautan. Kita celupkan, coba tengok apa yang dibawa oleh jari ketika diangkat dari air. Berapa? Setetes, 2 tetes. Maka bagaimana kita bisa membayangkan pencipta yang indahnya seluas segara, seluas samudera. Kalau kita membayangkan istana surga saja yang indahnya seperti yang telah dilukiskan dalam Al-Quran, kita tak bisa membayangkan seperti apa indahnya, apalagi wajah Allah sang penciptanya. Karena keindahan langit dan bumi itu hanya dalam telapak tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan langit dan bumi itu masih setetes dibandingkan dengan keindahan Allah yang maha tak terbatas. Maka nanti orang yang masuk surga menikmati segala kenikmatan dalam surga. Ketika mereka diizinkan untuk melihat wajah Allah, mereka merasa tidak ada kenikmatan yang lebih besar selain dari melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita mengimani sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya, bahwa Allah memiliki wajah dan wajah Allah adalah yang sepantasnya, yang sepatutnya, yang sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sesuai dengan kemahabesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak perlu kita membayangkan, tapi kita meyakini. Dan terlebih dari itu, semua wajah itu binasa di muka bumi dan di langit semua akan binasa, kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya itu akan binasa. Setiap sesuatu artinya tidak ada sesuatu pun yang melainkan ia pasti binasa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak binasa. Hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Menyebutkan wajah adalah wajah Allah. Betul-betul punya wajah, tapi yang dimaksudkan bukan hanya wajahnya saja, tapi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki wajah yang sempurna. Maka 2 ayat di atas, surat Ar-Rahman ayat 27 dan surat Al-Qasas ayat 88, menekankan wajah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sendiri tetap telah menetapkan sifat wajah itu untuk dirinya. Jadi tidak boleh kita merasa ragu untuk mengatakan Allah memiliki wajah. Karena Allah yang berfirman dan kita tahu Allah maha benar dalam segala firman-Nya. Dan Allah tidak berteka-teki dengan hamba. Sehingga seseorang yang bisa memahami Quran hanya orang-orang awam, orang-orang tertentu saja, dan orang awam tidak bisa sama sekali. Maka Al-Quran ini diturunkan tidak hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh umat manusia yang bisa difahami oleh semua manusia, meskipun tentu dengan bimbingan para ulamanya. Itu itu sifat wajah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan sifat 2 tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di dalam beberapa ayat. Di sini disebutkan 2 ayat. Di dalam surat Al-Maidah ayat 64 Allah tabaraka wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tidak demikian. Kalau kalian mengatakan, orang-orang ahlu kitab Yahudi mengatakan tangan Allah itu maglulah, yakni terbelenggu. Artinya Gullat aidihim, justru tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu, yakni yang digalungkan gini, tidak mau memberi bakhil. Bal, akan tetapi justru yadahu mabsutatani, 2 tangan Allah itu terbentang. Dan 2 tangan Allah itu terbuka. Pokoknya terbuka, terbentang. Yang maknanya yunfiku kaifa yasha, Allah itu maha pemurah yang menginfakkan apa yang Allah miliki, dan Allah memiliki semuanya sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Yunfiku kaifa yasha, Allah menafkahkan sebagaimana yang Allah kehendaki dari kekayaan yang Allah miliki, dan semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Dan yang Allah tampakkan di dunia bagi kita itu hanya setetes. Hanya setetes, 2 tetes. Sedangkan yang lainnya itu nanti Allah simpan untuk mereka yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan bal yadahu. Akan tetapi kedua tangan Allah. Jelas Allah mengatakan Allah memiliki 2 tangan. Bal yadahu artinya yadani lahu. Karena musanna, lafadz kata yadun itu 1, kedua kalau 2 tangan yadani. Kalau bertemu dengan dhamir muttasil, yaitu hu di sini, yaitu maksudnya kata ganti orang ketiga, yaitu Allah di sini. Maka yadani ketemu hu, jadi nunnya hilang, sehingga bunyinya yadahu, bukan yadanihi, tapi yadahu. Maknanya kedua tangannya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa tangan Allah? 2. Mabsutatan, ini sifatnya, yaitu terbuka. 2 tangan Allah itu terbuka, tidak pernah menggenggam. Yunfiku kaifa yasha, Allah menginfakkan, menafkahkan kepada siapa dengan seperti apa yang Allah kehendaki. Maka kalau kita memahami bahwa tangan Allah itu selalu terbuka dan selalu menginfakkan apa yang Allah kehendaki, maka harusnya kita tidak boleh putus asa dari karunia rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang harus adalah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa taala dengan mewujudkan tauhidullah, baik secara qalbi, yaitu pengakuan ikrar dalam hati kita dengan meyakini Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dengan mengakui dan meyakini, mengimani semua sifat-sifat yang ada pada Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah yang Maha Kaya, yang Maha Derma, yang Maha Terpuji. Terpuji itu nggak tercela, nggak tercela itu nggak ada jeleknya. Maknanya Allah terpuji, termasuk pemurah, yang Maha memberi, Wahhab, selalu. Maka ketika kita mengetahui sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginfakkan, menafkahkan kepada siapa yang Allah kehendaki, seberapa Allah yang kehendaki, dan Allah Ghaniyun, Maha Kaya, maka kita tidak perlu putus asa dan ragu. Yang wajib adalah tadi kita memenuhi hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita selalu bersandar, yakin, bertawakal kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertanya bagaimana Allah memberikan harta kepada kita.
Karena Allah memiliki rahasia yang tak akan diketahui oleh manusia. Bagaimana Allah memberi rezeki. Karena hakikatnya selama ini kita rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita libur rezeki kita dari Allah? Allah tidak ngirim rezekinya kepada kita sehari? Tidak pernah. Setiap hari kita itu bernafas, dan nafas itu bagian dari karunia rezeki dari Allah. Saat tidur pun itu kenikmatan yang Allah berikan, yang membuat kita merasa tenang, tentram, bisa beristirahat. Lalu bagaimana kemudian kita merasa terbatasi rezeki kita? Dan terlebih dari itu Allah memberikan karunia iman dan Islam kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada semua hamba dan makhluknya. Dan Allah tahu siapa orang-orang yang patut dan pantas menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yunfiku kaifa yasha, menafkahkan bagaimana yang Allah kehendaki. Artinya Allah akan menafkahkan menurut yang Allah kehendaki dengan hikmah dan adil, dan tidak ada kedoliman. Kitanya yang harus senantiasa bertadarruk, merendahkan diri, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, dengan tetap menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Di surat Shad ayat 75, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, Allah berfirman kepada iblis, laknatullah alaih. "Ma mana'aka, apa yang menghalangimu? Apakah sebenarnya yang menghalangimu? Antas juda, untuk bersujud, lima khalaqtu biyadaya, kepada makhluk yang aku ciptakan, biyadaya, dengan kedua tanganku." Aslinya biyadaini li, atau maknanya biyadaya adalah biyadaini li. Yadun satu, kalau dua yadani, kalau majrur yadaini. Di sini ada harful jarnya bi, sehingga yadani menjadi yadaini. Kemudian bersambung dengan harful mutakalim atau ya, yaitu dhamir muttasil lil mutakallim, kata ganti orang pertama yang bersambung di akhir kata. Bukuku, ku di sini kata ganti orang pertama. Kalau ketemu dua tasniyah seperti ini, ketemu dengan dhamir muttasil, maka nunnya hilang. Yadaini menjadi yadayya, karena dua ya, yaul mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama. Maka maknanya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, apa alasan kamu wahai iblis, laknatullah alaih, apa alasanmu yang mencegahmu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yang ingin diterangkan di sini berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu biyadayya. Di sini Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Maknanya apa? Bahwa Allah menetapkan tangan bagi dirinya dua. Artinya Allah memiliki dua tangan. Tapi jangan pernah memikirkan, menghayalkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Karena memang tidak akan mungkin pernah sama apa yang ada pada makhluk dengan sang pencipta. Tidak akan pernah sama antara apa yang sifat-sifat yang ada pada Allah dengan makhluknya.
Karena sifat tangan bagi Allah adalah sifat tangan yang sempurna, yang sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Yang tangan Allah itu sempurna dan indah. Dan sungguh tidak akan pernah dapat terbayangkan. Karena tadi kemampuan kita untuk menilai yang indah itu hanya yang pernah kita lihat dari sesuatu yang indah. Maka sesuatu yang lebih indah tidak bisa kita bayangkan. Membayangkan saja kita nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia belum melihat. Seorang pelukis pun, dalam keyakinan saya, dia bisa melukis pemandangan yang begitu indah karena itu yang pernah terbayang, terlihat oleh dirinya, yang terekam oleh ingatannya, yang kemudian dia tuangkan dalam lukisan. Sehingga dia bisa membayangkan hanya pada sesuatu yang sudah pernah dia lihat dari yang terbaik. Maka untuk Allah semua sifat-sifat dzatiyah Allah, sifat-sifat yang melekat pada zat Allah seperti wajah dan kedua tangan, adalah sifat-sifat yang sempurna, yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang tidak akan mungkin dapat terbayangkan oleh manusia manapun. Kecuali nanti ketika manusia itu telah diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah, yaitu para penghuni surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan diperkenankan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla dan melihat Allah. Maka dua ayat ini yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 64, yang Allah menyatakan bal yadahu mabsutotani, akan tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Satu, menetapkan sifat dua tangan bagi Allah. Yang menetapkan siapa? Allah. Apakah Nabi pernah menjelaskan tangan di sini dengan arti yang selain dari tangan? Tidak ada. Dan dohirnya yang tampak dari pernyataan bal yadau mabsutotani yunfiqu kaifa yasha menunjukkan makna tangan itu apa? Tangan. Tidak menunjukkan kepada arti kekuasaan atau arti apa. Dan itu yang ditangkap oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan itu yang ditafsirkan kepada kita dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Dan di dalam surat Shad ayat 75 Allah juga menerangkan tentang sifat tangan baginya, yaitu dalam firman-Nya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya wa iblis laknatullah alaik. Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Biyadayya menegaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, dan itu ada di dalam hadis syafa'ah. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi mereka tidak lagi mampu untuk menghadapi beratnya ujian di mahsyar, menunggu hisab sampai mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan, wahai Adam, bapak kami, engkaulah bapak kami yang Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Menegaskan bahwa apa yang dinyatakan oleh Nabi di dalam hadis ini menguatkan, menegaskan penguatan kebenaran yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka di sini mengisyaratkan bahwa Allah menetapkan dua tangan untuk dirinya. Ada sifat wajah dan sifat kedua tangan. Sekarang Allah juga berfirman di dalam surat At-Tur mengenai sifat Allah yang lain, sifat dzatiyah, yaitu sifat yang melekat pada zat Allah, yaitu kedua mata.
Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 48, fa innaka bi'ayunina, maka sungguhnya kamu berada di dalam penglihatan kami, yaitu penglihatan kami bi'ayunina dengan mata-mata kami. Mata fungsinya apa? Melihat. Ini masih punya korelasi yang kuat. Tapi menegaskan fa innaka bi'ayunina, maka sungguhnya kamu di dalam penglihatan kami. Yang digunakan untuk melihat apa? Mata. Maka maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan mata bagi dirinya. Kenapa di sini menggunakan ayun yang artinya banyak, jamak dari kata mata, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesuaikan secara bahasa Arab. Kalau nah itu menunjukkan kami, yang menunjukkan seolah-olah besar, banyak, tetapi jamak. Tetapi di sini bukan maksudnya Allah itu banyak, tapi ini adalah untuk ta'diman lillah, untuk mengagungkan Allah. Allah ingin mengagungkan dirinya sehingga menggunakan kata jamak untuk makna tunggal. Maka sungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada di dalam penglihatan kami, yaitu penglihatan dan penjagaan kami. Maknanya Allah menjaga dan melindungi dan mengawasi hambanya yang mulia. Demikian pula di dalam surat Al-Qamar ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tajri bi a'yunina, kapal itu berlayar dengan pandangan mata kami atau pemeliharaan dari kami, yaitu penjagaan dari Allah, penglihatan di sini yaitu di bawah pemeliharaan Allah. Maka dikatakan maksudnya dalam penglihatan kami dan di bawah pemeliharaan kami. Ayun itu mata, dan fungsi mata itu adalah melihat, dan melihat itu diantara fungsi lainnya adalah memelihara, mengawasi dan menjaga dan memelihara, di samping makna-makna yang lain yang punya korelasi. Tapi yang ingin ditegaskan bahwa di sini Allah menyatakan mata untuk dirinya, menetapkan mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menegaskan lagi bahwa mata Allah itu dua, ini adalah penjelasan dan perincian terhadap makna ayun, yaitu yang terdapat di dalam surat Toha ayat 39. Allah berfirman, walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam meskipun berada di tangannya Fir'aun, akan tetapi ia berada di dalam pengawasan Allah, dijaga oleh Allah dengan mata, kedua matanya. Ala aini di sini mataku, pengawasanku. Penyebutan kata aini kata satu tunggal, mataku, tapi mengandung makna dua mata. Seperti kita juga kalau ngomong anakku selalu dalam pandangan mataku, ya, kita katakan dua mataku. Kenapa? Karena jelas manusia itu melihat dengan dua mata. Yang menegaskan bahwa mata Allah itu dua, itu pada hadis yang kita akan sebutkan nanti. Penyebutan ain mata dan ayun beberapa mata, seperti pada surat At-Tur 48 dan Al-Qamar 14, itu menunjukkan ayun, kata jamak yang artinya mata-mata. Sedangkan dalam surat Toha ayat 39 Allah menyebutkan ala aini, di bawah pengawasan mataku. Ini menyebutkan kata ain satu dan ayun beberapa mata, sesuai dengan yang disandarkan kepada bahasanya, yaitu terbentuk tunggal atau jamak sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Karena aini yakni mataku. Dan disebutkan dalam hadis yang suci, sesuatu yang
menunjukkan makna mata Allah itu tasniyah, dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ketika mensifati Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Nanti Dajjal akan muncul dan menjadi fitnah terbesar bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia nanti akan mengaku dirinya Tuhan. Dan akan banyak orang yang percaya sehingga dia binasa. Karena manusia itu kalau tidak punya ilmu akan mudah tertipu. Seperti di zaman ini banyak manusia yang percaya dengan janji-janji kosong. Sudah berulang kali dibohongi tapi tetap saja percaya. Kan gitu. Sebagaimana nanti ketika Dajjal muncul juga akan banyak yang mereka itu percaya kalau Dajjal itu Tuhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sifat yang mutlak itu bukan sifat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal yang mengaku Tuhan? Beliau mengatakan innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya iblis Dajjal itu buta sebelah matanya. A'war itu buta sebelah. Jadi bukan buta kedua-duanya atau satu, tapi menunjukkan kalau kata-kata a'war itu yang buta sebelah, artinya ada dua matanya. Dajjal matanya berapa? Dua. Enggak sebagaimana yang dilukiskan oleh orang, tiga, satu. Itu semua khayalan. Dajjal itu matanya dua. Yang satunya buta sebelah. Yang satunya lagi juling. Atau bukan juling, melotot. Kayak buah anggur yang kemambang, terapung. Tampak menonjol. Nah, itu mata yang satunya, dan yang satunya buta sebelah, a'war. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Nabi menegaskan untuk membedakan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan. Nabi menegaskan Dajjal itu matanya buta sebelah. Innahu a'war, buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Tuhanmu itu tidak buta sebelah matanya. Apa maknanya Tuhanmu tidak buta sebelah matanya? Yakni Allah itu memiliki mata yang sempurna, yang tidak buta. Dan berapa mata Allah berarti? Dua. Karena sempurna. Tetapi tidak boleh kita membayangkan mata Allah seperti mata hamba makhluk. Karena Allah serba maha sempurna. Dan semua sifat-sifat bagi Allah ada sifat yang indah dan sempurna. Maka tidak bisa kita mensifati Allah dengan menyerupakan zat atau hakikat. Yang sama hanya nama. Sifatnya memiliki nama yang sama, penyebutan yang sama, tetapi beda hakikat. Ini yang harus kita yakini. Maka jelas di sini maksudnya bukanlah menetapkan satu mata. Karena mata yang sebelah jelas cacat buta. Maha suci dari yang demikian itu, Allah maha suci dari keadaan buta sebelah matanya. Maka dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut terdapat penetapan terhadap dua mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang patut dan pantas bagi keagungan Allah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Barakallahu fiik. Jelas? Nah, monggo teruskan. Al-ajab, heran. Ia adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang pantas bagi keagungannya, sebagaimana yang ada dalam beberapa nas-nas sahih dan sahih dan sorry
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajiba rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum azilina qanitina fayadhullu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun. Rabb kita merasa heran terhadap keputusasaan hamba-hambanya padahal telah dekat perubahan keadaan dari sulit kepada kemudahan olehnya. Dia melihat kepadamu yang dalam keadaan sempit, susah, dan berputus asa, maka dia pun tertawa. Dia mengetahui bahwa jalan keluar bagi kalian adalah dekat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini terdapat sifat heran dan tertawa, yaitu dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat fi'liyahnya, sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Tidaklah keheranannya sama dengan keheranannya makhluk, dan tidaklah pula tertawanya sama dengan tertawanya makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Nah, di sini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang lain yaitu sifat fi'liyah, al-ajab. Al-ajab itu heran, takjub. Dan ini ada sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah. Bagaimana kalau Allah itu heran? Ya Allah heran, karena Allah menyebutkan Allah heran. Bagaimana heran Allah? Hanya Allah yang tahu. Karena herannya Allah adalah heran yang tidak mengurangi kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha sempurna. Tapi Allah berfirman kepada hambanya, atau Nabi menyebutkan tentang sifat Allah kepada hambanya yang bisa difahami oleh hamba, menunjukkan bahwa sangat mengherankan kalau sampai hamba ini berputus asa terhadap rahmat Allah, sementara Allah tahu Allah itu maha penyayang kepada hamba, maha dekat dan sebagainya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ajiba rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa heran terhadap keputusasaan hamba-hambanya. Wa qurbi ghiyarihi, padahal telah dekat perubahan dari keadaan yakni sulit kepada kemudahan. Ini hamba sudah mau terjadi perubahan selamat, kok dia kok putus asa. Heran Allah. Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Allah melihat kepadamu, wahai anak Adam, yang dalam keadaan sempit, susah, azilin, qanitin, dalam keadaan berputus asa. Fayadhallu yadhak, maka Allah pun tertawa. Yadhallu yadhak. Ini sifat kedua, sifat yang lain. Yang pertama sifat ajiba, sifat heran. Yang kedua sifat yadhak, tertawa. Bagaimana Allah tertawa? Ya Allah tertawa sesuai dengan zat-Nya, keagungannya. Tertawa Allah ada tertawa yang sempurna, tidak mengurangi keagungan dan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu anna farajakum qarib. Maka Allah tertawa karena Allah mengetahui bahwa jalan keluar bagi kalian dari kesulitan itu sudah dekat. Hadis ini terdapat penyebutan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini kategorinya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu ada ketika Allah menghendaki, ketika Allah berbuat. Yaitu Allah tidak terus-menerus heran.
Kalau Allah melihat, terus-menerus Allah melihat, tidak pernah tidak melihat. Tapi kalau heran, tidak terus-menerus Allah heran. Heran ketika Allah berkehendak untuk heran. Allah tertawa ketika hendak tertawa. Ketika Allah menghendaki dirinya tertawa, maka Allah tertawa. Maka dua sifat ini disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan. Dan ini terkait dengan sifat-sifat fi'liyah yang lainnya. Maka tidaklah keheranan Allah sama dengan keheranan makhluk. Demikian pula tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Herannya Allah dan sifat tertawanya Allah tidak sedikit pun mengurangi keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Justru tertawanya Allah dan herannya Allah adalah sifat yang sempurna yang menunjukkan keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran apa yang kita dapatkan dari hadis yang mulia ini? Mengapa Nabi menceritakan Allah itu heran dan tertawa? Maknanya, kita ini ketika mendapatkan ujian, kesulitan, tidak boleh putus asa. Nggak boleh kemudian kita ini bersuudzon kepada Allah. Karena Allah akan heran kepada kita ketika diberi ujian sampai kau putus asa, menunjukkan kita ini tidak kenal Allah. Bahwa Allah telah menyatakan fa inna ma'al usri yusron. Itu sudah mutlak pasti. Maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu akan datang kemudahan. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam satu ayat, di dalam satu surat berurutan. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu akan datang kemudahan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Apa yang beliau katakan? Usrun bainal yusraini. Bahwa ayat ini disebut dua kali, faedahnya untuk menerangkan bahwa kesulitan itu selalu berada di antara dua kemudahan. Sebelum sulit, apa yang kita rasakan? Sebelum seseorang mendapati kesulitan, apa yang dia rasakan? Mudah. Dan setelah kesulitan, apa yang dia dapatkan? Kemudahan. Maka pasti akan ada kemudahan. Pasti akan ada jalan keluar. Asal kita mau meniti jalan yang benar. Kalau dalam ungkapan penyair, ada yang mengatakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, tarjun najata falam tasluk masalikaha, innas safinata tajri la tajri ala yabas. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait syair ini, engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak mau meniti jalan yang bisa membawamu kepada keselamatan. Itu diumpamakan seperti kapal yang ditaruh di daratan, maka tidak bisa berjalan, nggak bisa berlabuh. Nah, itu maknanya bahwa manusia tidak boleh berputus asa dari kesulitan yang dihadapinya. Karena sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan yang menanti dan sudah dekat. Sehingga ketika ada orang yang berputus asa ketika diuji sedikit oleh Allah, Allah tertawa dan heran. Perubahannya dan keluarnya dia dari kesulitan itu sudah sangat dekat, kok kemudian dia berputus asa. Maka Allah tertawa heran. Ini menganjurkan agar kita tidak boleh berputus asa di dalam hidup ini. Syaratnya satu, kita hendaknya percaya beriman kepada
Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya yang janji ini datangnya dari Allah. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, dan yang pasti janji ini datangnya dari Allah, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri kita bahwa Allah akan memberikan karunia rezeki kepada kita dengan tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Taqwallah. Dan Allah menegaskan di ayat berikutnya, tidak jauh dari ayat ini, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, bertumpukan kepada Allah, dia bekerja, dia berusaha, dan dia serahkan urusannya kepada Allah dengan yakin, karena Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya karunia rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka apa jawaban Allah? Fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi segala hajatnya. Fahuwa hasbuh, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Kalau Allah yang sudah menjamin kecukupan bagi hamba yang berserah diri kepada Allah, akankah ia terlantar? Tidak mungkin. Lalu bagaimana seseorang hamba sampai berputus asa? Qanit. Maka lucu, maka Allah membuat itu, Allah keheranan dan tertawa. Fayadillu yadhak. Nah, satu lagi teruskan. Sifat al-ityan dan al-maji. Ityan dari asal kata-kata atayati, ityanan. Maji asal kata ja'a yaji'u, maji'an, datang. Nah, al-ityan dan al-maji', datang. Keduanya adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Al-Fajr 21-22. Hal yang zuruna ila an ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah. Tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Al-Baqarah ayat 210. Hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu. Al-An'am ayat 158. Ayat-ayat tersebut menetapkan sifat ityan dan maji' bagi Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan yaitu datang dengan zatnya secara hakiki untuk memutuskan hukum antara hamba-hambanya dengan hamba-hambanya pada hari kiamat sesuai dengan keagungannya. Sifat datang dan mendatangi itu tidak sama dengan sifat makhluk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Nah, al-ityan, al-maji, atayati, ityanan, datang. Ja'a yaji'u maji'an, datang. Kedua sifat ini sifat atayati, artinya datang. Ja'a yaji'u, artinya juga datang. Ini sifat fi'liyah, perbuatan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melakukan perbuatan datang. Dan perbuatan datang ini
betul-betul adalah sifat bagi Allah, yaitu sifat fi'liyah, sifat perbuatan, bukan dzatiyah. Kalau dzatiyah itu melekat dan terus menerus dan ada dan tidak pernah tidak. Kalau fi'liyah yakni kadang Allah melakukan dan kadang Allah tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai dengan 22, Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan sifat datangnya Allah ini. Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, janganlah kalian berbuat demikian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian kufur kepada Allah, wahai orang-orang kafir. Jangan kalian kufur, ingkar kepada Allah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, nanti apabila bumi digoncangkan berturut-turut atau dengan segoncang-goncangnya, sekeras-kerasnya. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan nanti pada hari itu datanglah Tuhanmu, jaa rabbuka, yaitu hari kiamat nanti akan datang Tuhanmu, wal malaku, dan juga pada saat itu malaikat-malaikat itu akan datang dalam keadaan soffan soffa, berbaris-baris. Malaikat itu datang berbaris-baris. Ya Allah, yang jumlahnya kita tidak tahu, angka dunia tidak bisa menyebut. Seperti kalau kita disuruh menghitung pasir di muka bumi ini, maka malaikat lebih banyak dari itu atau lebih dari itu, dan semuanya akan datang berbaris-baris. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Meskipun disebutkan al-malak itu kata tunggal, tapi ini dengan alif lam sehingga maknanya lil istighraq, yaitu ismun lil jinsi, yang menunjukkan seluruh yang namanya malaikat, dan dia akan datang berbaris-baris nanti pada hari kiamat. Wajaa rabbuka, dan Tuhanmu datang, ini adalah sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, yaitu datang nanti pada hari kiamat. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat datang, tapi sifat datangnya Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah, dan tidak sedikit pun sama dengan datangnya makhluk dari segala sisinya. Maka jelas di sini Allah memiliki sifat datang. Pada surat Al-Baqarah ayat 210 Allah juga menyebutkan tentang datang dengan bahasa atayati atau ityan. Allah katakan, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dzulalim minal ghamami wal malaikatu. Hal yang duruna, tidaklah mereka menanti-nanti. Hal di sini bukan artinya apakah, tapi artinya tidaklah atau tiada yang mereka nanti-nanti. Yang durun bukan melihat, tetapi menanti, karena makna yang duru berarti menangguhkan, berarti melihat, dan berarti menanti-nanti, dari asal kata yantadiru. Hal yang duruna, tiadalah mereka menanti-nanti illa ayatiyahumullah, yaitu selain datangnya Allah, wal malaku, dan wal malaikatu disebutkan di belakang ini adalah maktuf, yaitu Allah dan malaikatnya, melainkan datangnya Allah dan malaikat itu pada hari kiamat. Fi dzulalim minal ghamami, yaitu di dalam naungan awan nanti malaikat itu. Yang menunjukkan di sini ingin menegaskan bahwa Allah memiliki sifat datang, ityan. Datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan datangnya makhluk. Tidak bisa disamakan. Datangnya Allah dengan datangan yang maha agung, yang menunjukkan keagungan Allah dan kebesaran Allah dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan karena kita belum pernah melihat.
Karena manusia itu tidak bisa melukiskan, membayangkan, mendeskripsikan sesuatu yang belum pernah dia lihat, apalagi terkait dengan sifat-sifat Allah. Tapi kita mengimani sebagaimana yang Allah beritakan tentang dirinya, bahwa nanti Allah datang. Jadi orang-orang kafir di sini mereka nanti pada hari kiamat, menjelang kiamat, ataupun orang-orang kafir yang mereka berbuat seenaknya, yang mereka tunggu-tunggu itu tidak lain adalah keputusan dari Allah pada hari kiamat, ketika Allah akan memutuskan hukumnya untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Hal yang semirip dengan ayat ini adalah surat Al-An'am ayat 158 yang menunjukkan Allah juga datang. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka. Tiadalah mereka menanti-nanti selain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, yaitu malakul maut, malaikatul maut. Orang-orang kafir yang dengan sombongnya berbuat sewenang-wenang, mereka hakikatnya tidaklah mereka menanti selain kedatangan malaikat di akhir hayat mereka yang akan mencabut nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuka, atau kalau akan datang Tuhanmu, yaitu kedatangan, atau mereka tidaklah menanti selain kedatangan Tuhanmu, yaitu datangnya Allah pada hari kiamat untuk memutuskan perkara mereka, yaitu memasukkan mereka ke dalam neraka karena kekufuran mereka. Au ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Tuhanmu, atau datangnya Tuhanmu. Di sini Allah memiliki sifat ya'ti, datang. Tapi tadi datangnya Allah jangan pernah kita bayangkan, karena tidak akan mampu otak kita yang dangkal dan pendek. Kita hanya tahu kalau sudah diberitahu. Sebagaimana para malaikat, mereka ketika diminta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda-benda di alam ini sebagai ujian bagi mereka untuk menunjukkan bahwa manusia tidak lebih rendah dari para malaikat. Maka para malaikat mengatakan, qalu subhanak. Mereka berkata, maha suci engkau wahai Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Malaikat saja tidak akan bisa tahu kecuali apa yang sudah diajarkan kepada Allah. Maka manusia tidak mungkin boleh dan tidak mungkin mampu untuk membayangkan sifat-sifat Allah selain mengimani sebagaimana zahirnya dengan menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Karena kita nggak akan mampu benar kecuali nanti ketika sudah melihat Allah datang. Baru kita tahu bagaimana Allah itu datang. Hadza naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Dan masih kita lanjutkan satu sifat lagi nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, yaitu sifat al-farah, atau gembira. Bahwa Allah juga bergembira, tetapi dengan sifat yang berbeda dengan yang ada pada makhluknya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.